Coba kalau kita pakai oksigen, berapa kita bayar? Oksigen tiap hari kan? Satu itu berapa? Atau nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah tidak memperhitungkan nikmat itu. Nah, tapi kita selaku hamba kita harus mensyukuri. Sudah kita diberi nikmat Allah Ta'ala, maka ayo Allah Ta'ala yang menciptakan kita, maka apa yang diperintahkan Allah Ta'ala kita laksanakan. Apa yang Allah larang kita tinggalkan. Nah itu sudah bentuk syukur kita kepada Allah Ta'ala. Anwa'u syukri. Kita hidup di dunia ini tidak lepas dari syukur dan sabar. Dalam kata lain, nikmat dan nikmah. Jadi nikmat, ni'mah sama nikmah pakai kof. Nikmat itu sesuatu yang enak. Nikmah itu sesuatu yang tidak enak. Kalau nikmah kita bersyukur. Kalau nikmah kita bersabar. Derajat yang paling tinggi adalah sabar. Kalau sabar kata barang disebutkan mendapatkan 900 derajat. Kalau syukur itu 600. Tapi lebih tinggi sabar daripada syukur. Nah sekarang Al-Fakir menjelaskan macam-macam syukur. Anwa'u syukri, macam-macam syukur. Macam-macam syukur itu ada dua. Dan syukur itu tidak cukup dengan lisan, tetapi juga harus dengan perbuatan. Wala yakfi ayyakuna al-insan syakiran bilisani bal labudda min al-qaul ma'a min al-amal wa syukur. Jadi syukur itu ya harus di dalam dua syukur ini, dua macam ini ya, bukan hanya kita lisan alhamdulillah syukur, tapi harus dengan aksinya juga melakukannya. Nah, ada berapa syukur? Ada dua. Syukur wajib, syukur mandub. Ada dua. Ada syukur wajib, yang nomor dua syukur mandub. Wajib, mandub itu sunat. Syukur wajib apa? Syukur wajib itu adalah ayati bijamil wajibat wa itruka jamil muharramat. Syukur wajib itu apa? Dia melakukan semua kewajiban yang Allah berikan dan meninggalkan semua perkara yang diharamkan Allah Ta'ala. Ini syukur wajib. Wa huwa kafil fi nikmati syihah wa salamatil a'dha wa ghina minan ni'am. Maka cukup, itu sudah cukup sebagai bentuk mensyukuri atas kenikmatan dan keselamatan dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Semisal kita alhamdulillah ini, kita diberi kenikmatan luar biasa. Kita bisa ke masjid, kita bisa sholat maghrib, kita bisa sholat isya, kita bisa melakukan kewajiban-kewajiban. Kewajibannya tadi seperti sholat dan kewajibannya lain atau puasa, dan kita sudah melaksanakan kewajiban tersebut. Contoh maghrib, kita sudah melaksanakan sholat maghrib. Nah ini sudah bentuk syukur kita. Allah Ta'ala berikan kenikmatan seperti ini. Kita bisa sholat masjid di Masjid Darul Barokah berjamaah lagi, ditambah sunat-sunatnya. Nah ini syukurnya luar biasa. Yang paling penting syukur wajib adalah ketika kita sudah melaksanakan kewajiban dan meninggalkan perkara yang haram, itu sudah dinamakan syukur wajib. Kalau sudah kita meninggalkan perkara yang haram, itu sudah kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Coba bayangkan, anggota badan saja Allah Ta'ala tidak memperhitungkan nilai yang Allah berikan kepada kita. Ketika Allah berikan kemudahan untuk bernapas, itu syukurnya luar biasa. Coba kalau kita pakai oksigen, berapa kita bayar? Oksigen tiap hari kan? Satu itu berapa? Atau
nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah tidak memperhitungkan nikmat itu. Nah, tapi kita selaku hamba kita harus mensyukuri. Sudah kita diberi nikmat Allah Ta'ala, maka ayo Allah Ta'ala yang menciptakan kita, maka apa yang diperintahkan Allah Ta'ala kita laksanakan. Apa yang Allah larang kita tinggalkan. Nah, itu sudah bentuk syukur kita kepada Allah Ta'ala. Contohnya lagi, ada anggota badan contoh seperti apa ya? Seperti ada orang yang kena penyakit jantung. Itu kan butuh berapa dokter? Ada spesialis dalamnya, ada spesialis jantungnya, spesialis ini dan seterusnya. Tidak hanya satu spesialis yang menangani orang penyakit tersebut. Karena ada kaitannya, bukan ini penyakit, ada dokter penyakit jantung, spesialis jantung, tidak itu, tapi ditambah nanti penyakit dalamnya, terus dokter spesialis bagian bedahnya dan lain sebagainya. Itu satu organ tubuh yang Allah berikan, tetapi ditangani manusia berapa orang ketika kita sakit. Nah, oleh sebab itu, ketika Allah berikan nikmat yang luar biasa kepada kita, nikmat sehat seperti sekarang, kita aksikan dengan Allah Ta'ala perintah sholat kita lakukan. Allah perintah sholat kita kerjakan. Allah Ta'ala merintahkan kewajiban ini, puasa kita puasa dan seterusnya. Dan itu kewajiban-kewajiban yang Allah berikan tidak terlalu banyak sebenarnya. Kalau masuk di dalam rukun itu hanya sholat, puasa. Dan itu mungkin sholat, puasa. Yang zakat belum tentu zakat semua itu wajib. Yang tidak punya perniagaan tidak wajib zakat. Misal ada orang punya hewan ternak, saya tidak punya, ya saya tidak wajib zakat ternak. Mungkin tiap tahunnya hanya wajibnya mungkin zakat fitrah dan seterusnya. Dan yang lain haji hanya satu kali. Bagi yang mampu, tidak mampu, ya udah tidak wajib. Dan itu cukup seumuran haji satu kali itu. Meskipun dia punya uang miliaran, ratusan miliar atau triliunan, atau sekarang CEO-nya, cukup dia satu kali untuk haji. Meskipun 2 kali sudah boleh kesempatan, cukup satu kali. Nah, ini Allah Ta'ala memberikan kemudahan, kewajiban. Apa yang Allah perintahkan kita laksanakan, ketika tidak larangan, nah itu kita hijauhi. Nah, itu sebagai bentuk syukur. Maka berasal dari sini disebutkan satu hadis yang mengambil dari hadis Arba'in, yang hadis yang ke-26, bahwa kullu sulama minanas ali sedekah. Setiap anggota tubuh manusia itu wajib kita bersedekah. Sedekah yang kita syukuri nikmatnya yang Allah berikan kepada kita. Nah, maka cukup kata Pak, sebagai bentuk syukur wajib, cukup kita tinggalkan maksiat kepada Allah. Ya, benikin kulenya orang ada. Saya di depan ini juga banyak maksiatnya. Mungkin panjenengan tidak tahu, karena Allah Ta'ala menutupi aib-aib saya. Begitu juga aib-aib kita ditutup Allah Ta'ala. Nah, oleh sebab itu kita saling mengingatkan. Nah, maka syukur yaitu meninggalkan maksiat. Karena di antara kewajiban dan larangan yang paling terdepan adalah kita meninggalkan perkara haram. Dan itu pahalanya begitu besar. Karena susah. Nah, yang diriwayatkan dari Rasulullah, fa in lam yaf'al falyumsik an syarr fa innahu sadaqah. Ya, jika kita bisa melakukan itu, ya udah cukup, tidak usah melakukan kejelekan. Itu sudah cukup bersedekah. Fa in adama syarr tarkul faraid. Jadi kejelekan yang paling besar adalah meninggalkan kewajiban. Nah, itu yang pertama. Nah, ada ulama mengatakan juga syukur itu apa? Ketika
dia tidak membantu orang lain bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Nah, itu syukur. Nah, syukur itu mau pertolongan dengan suatu kenikmatan untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Karena badan ini kita diberi nikmat Allah Ta'ala. Tangan, jangan sampai kita mencuri. Mulut, jangan sampai kita mengelok-elok atau membuat orang itu tersakiti atau dan lain sebagainya. Kaki jangan melangkah tempat-tempat yang haram dan seterusnya. Nah, itu cara kita bersyukur kepada Allah. Itu syukur yang pertama, syukur wajib. Syukur yang kedua adalah syukur mustahab atau sunat. Syukur mustahab ini yang sunat ayyamal abdu ba'da ada'il faraid wa jitnabil muharrim binawafil tau'at. Nah, syukur sunat ini apa? Kita melakukan kesunatan-kesunatan, ketaatan-ketaatan yang lain bersifat sunat setelah melakukan kewajiban, setelah meninggalkan perkara yang haram. Jadi kewajiban sudah kita lakukan, perkara haram sudah kita tinggalkan, lah kita menambah amal-amal yang lain, amal-amal sunat. Contohnya sekarang ini, kita sudah melaksanakan sholat maulid, kewajiban sudah kita laksanakan. Lah tambah amal-amal baik, apa? Sholat sunat ba'da maulid, misalnya seperti itu. Nah itu bentuk syukur sunatnya. Jadi syukur sunat itu menambah amal-amal kesunatan setelah melakukan kewajiban dan meninggalkan perkara yang haram. Nah itu menambah. Dan ini merupakan ciri atau derajatnya orang-orang terdahulu yang mendekat dengan Allah Ta'ala dalam mensyukuri nikmatnya Allah Ta'ala. Nah, ini. Dan itu sudah dibuktikan oleh Nabi Muhammad. Dan itu sudah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam mensyukuri nikmat Allah Ta'ala yang berupa kesunatan ini. Ya kalau kita ya syukur-syukur lah. Artinya ada orang yang melakukan sholat fardu wajib tanpa sholat sunat itu sudah cukup sebenarnya. Itu sudah baik ya, sudah baik. Artinya jangan kita mengeluh apa cuma wajib apa sholat sunatnya tidak berjamaah dan seterusnya. Nah ini yang kita yang salah kalau yang mengeluh orang lain seperti itu. Dan dia melakukan sholat fardu lengkap tanpa disengaja dia dan seterusnya di istiqomah itu sudah lebih dari cukup. Meskipun dia tidak menambah amal-amal sunat yang lain seperti sunat qobliyah dan ba'diyah, itu sudah lebih dari cukup. Nah, tetapi itu cukup apa? Karena itu sudah syukur wajibnya. Nah kalau syukur sunatnya ditambahin, maka kita ketika ingin mengajari orang lain, jangan langsung sholat sunatnya dilakukan, kewajibannya, kemudian berjamaah harus di masjid. Jangan itu dulu, pelan-pelan dulu, pelan-pelan. Nah, pelan-pelan. Dan ini pernah dicontohkan ketika di Al-Quran ketika pengharaman khamar. Dulu zaman jahiliyah itu kan khamar itu sudah menjadi tradisi. Nah, disebutkan nih ketika khamar itu Urimat alaikum apa ini ada ketika ada faedahnya ya, harus saya lupa ini ayat pertama ya khamar itu ada wajah kasir al-khamr. Ini ayat keduanya itu wala taqrabus sholata wa antum sukara. Ayat pertama itu lupa saya. Ya, khamar itu adalah manfaatnya sedikit, tapi lebih banyak mudaratnya. Nah, ini ayat Al-Qur'annya. Artinya, ini yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fima ismun kabir wa manafi'un linnas wa ismu akbar min naf'ihima. Ya, jadi mereka bertanya tentang khamar
Bagaimana? Ya dosa besar dan manfaatnya ada, tapi dosanya lebih banyak, lebih besar daripada manfaatnya. Nah ini pertama kali ayat turun seperti ini. Ayat kedua baru turun, wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kau dekat dengan salat dalam keadaan mabuk. Baru ayat ketiga langsung innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijzun min amali syaitan fajtanibu. Sudah langsung dikatakan bahwa dijauhi. Karena itu perbuatan syaitan. Jadi pelan-pelan. Jadi ketika kita mengajak orang lain ya pelan-pelan. Ya sholat dulu fardu istiqomah, ayo ditambah sholat berjamaah dulu. Udah bisa 5 waktu, ambil yang berapa sholat. Oh maghrib saja sama isya, atau maghrib dengan subuhnya, atau maghrib dan isya, meskipun udah 5 waktu. Setelah istiqomah 5 waktu, ditambahin sholat sunat yang lain, qobliyah dan ba'diyah. Oh qobliyah dan ba'diyah tidak bisa dilakukan semuanya, ambil yang muakkad yang sangat dianjurkan sekali. 2 rakaat sebelum ruku, 2 rakaat setelah ruku, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh, 10 rakaat. Nah, jadi pelan-pelan. Maka kata dalam kaidah fikih itu, kalau tidak bisa melakukan semuanya, jangan kita tinggalkan semuanya. Kalau tidak bisa sholat berjamaah 5 waktu, jangan ditinggalkan semuanya. Ya ambil yang sholat maghrib tuh. Kalau tidak bisa sholat sunat semuanya, jangan ditinggalkan semua. Jadi seperti ini. Begitulah Islam indah. Ya. Dan ini syukur mustahab kembali tadi. Syukur mustahab ini, dan itu sudah dipraktikkan oleh Nabi. Nabi Muhammad sendiri. Nabi Muhammad menganjurkan, juga Nabi Muhammad melakukan sendiri. Nah kalau saya ngomong tapi tidak melakukan, ini bahaya ini. Ayat Al-Quran memfonis taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya murka orang yang berkata ini tapi dia tidak melakukan. Tapi ada yang mengatakan tafsirnya, ada yang mengatakan maksudnya adalah kewajiban. Dia ayo sholat duhur, ternyata dia tidak sholat duhur. Nah, ini yang bahaya. Tapi kalau hanya sekedar motivasi kesunatan tidak apa-apa. Maka ya lebih baik diusahakan sebelum ngomong ngelakuin dulu. Sebelum ngomong ngelakuin, jangan ngomong dulu baru ngelakuinnya nanti. Nah, gitu. Jadi kalau saya ketika menyampaikan itu, ya saya sebisa mungkin untuk melakukannya. Ini dalam kesunatan ya, bukan kalau wajiban ya harus itu, harus kalau wajiban, bukan hanya sedang kesunatan. Seperti ya adalah kalau kesunatan sebelum berbicara di depan orang atau menjalankan kesunatan ya terlebih dahulu dia melakukannya, walaupun itu sunnah. Ya contohnya ada orang melakukan, ayo setelah puasa wajib kita tambah puasa sunat. Puasa sunat 6 hari, puasa sunat Senin Kamis dan seterusnya. Nah, tapi dahulu kita harus puasa dulu. Meskipun itu hanya kesunatan, tapi puasa 6 hari. Meskipun puasa 6 hari tidak, ya abdulnya harus berturut-turut karena 2 sampai selesai. Ya boleh juga nggak berturut-turut, ngambil hari Senin, Selasa, Senin sampai Kamis, yang penting dalam 1 bulan Syawal. Ayo puasa Senin Kamis, tapi kita tidak puasa Senin Kamis. Nah, ini tidak baik juga. Meskipun tidak sampai ayat kabul maqtan indallah antaqulu ma la taf'alun. Itu ayatnya ini sebagai hati-hati bagi orang yang ngomong tuh tapi tidak ngelakuin, ngajak orang ini tapi dia nggak ngelakuin. Nah, seperti itulah. Seperti itu. Ya. Contohnya, ayo katanya Pak Jalan, ayo nikah lagi. Pak Jalan ini tidak takut, tidak berani. Nah ini harus berani dulu baru ngomong. Nah ini paling sulit Pak.
Ini. Iya. Jadi kayak gitu. Jadi harus praktek dulu baru ngajak. Nah, dan tadi kenapa aku saya bilang ini? Karena Nabi seperti itu. Nabi seperti itu. Nabi Nabi itu teladan kita. Tidak mungkin Nabi hanya ngomong dalam hadis tapi tidak mengerjakan. Padahal Nabi itu sempurna dan Allah Ta'ala menjaga betul Nabi Muhammad. Tidak seperti penjaganya dari nabi-nabi yang terdahulu. Nabi Muhammad dijaga oleh Nabi. Al-Quran mukjizat paling terbesar dijaga oleh Nabi. Tidak seperti Nabi yang terdahulu. Dan itu keistimewaannya Nabi Muhammad. Karena semuanya itu diciptakan karena Nabi Muhammad. Maka Nabi ketika itu. Nah ini perbuatan Nabi. Disebutkan satu hadis. Fakat kana yajtahid fi sholat wa yakum hatta tatafattar qadamah. Satu saat Nabi itu bersungguh-sungguh di dalam sholat. Semangatnya luar biasa dalam sholat. Sholat sunat ya namanya. Wa yakum, dan beliau melakukan sholat itu luar biasa. Hatta tatafattar qadamah. Bayangkan. Sampai dua kaki Nabi itu bengkak. Gara-gara banyak sholatnya. Saking beliau bersungguh-sungguh di dalam sholat sunat sampai dua kakinya beliau bengkak. Lama kita sholat sunat, saya sebentar sholatnya. Saya kalau sholat sunat itu tidak pakai surat. Kalau sholat sunat qobliyah ba'diyah itu tidak pakai surat. Kalau wajib sholat wajib ya sholat pakai surat, sunatnya masa wajibnya ya. Saya kalau sholat sunat qobliyah tidak pakai surat ya. Hah? Udah pakai surat. Tapi kalau sholat duha, sholat witir pakai surat contohnya. Lah ini Nabi saking lamanya di dalam sujudnya, saking banyak rakaatnya, beliau bengkak kakinya. Bayangkan Nabi Muhammad. Kemudian ditanya oleh para sahabat. Ditanya ya, faidah kira ditanya, lima taf'al hada. Ya Rasulullah, sampai segitunya kau sholat seperti ini, kedua kakinya bengkak. Padahal engkau Rasulullah, waqad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Kata yang bertanya sahabat itu, padahal engkau Rasulullah, Allah sudah mengampuni dosa-dosa kamu. Baik dosa yang lampau dan akan datang. Bayangkan, Allah Ta'ala sudah mengampuni dosa-dosanya Rasulullah yang akan datang yang lewat. Kenapa Rasulullah tetap kau ya Rasulullah sholat sampai segitunya dua kakinya bengkak? Nah, kalau saya diberi keistimewaan, oh udah, umpamanya Pak Haris, Allah Ta'ala sudah mengampuni dosa kamu yang lalu yang akan datang. Kamu mati tahun depan. Tahun depan dosa saya sudah diampuni. Udah, tenang-tenang saja. Saya sholat wajib saja. Ngapain sholat sunat dan sholat yang lain? Saya sudah diampuni dosa Allah Ta'ala dan sudah dijamin surga Allah Ta'ala. Nah, saya sudah, ya udah wajib itu. Tapi Rasulullah tidak. Allah Ta'ala sudah menjamin Rasulullah, dosanya diampuni, Allah Ta'ala sudah menjaga Rasulullah dengan baik-baik. Tapi kenapa kau seperti itu Rasulullah? Kata sahabat itu. Kan enak kan, kalau kita sudah dapat jaminan kan tenang-tenang saja kan gitu kan. Nah, repot capek, bangun tengah malam, sholat lama, sampai bengkak, ya kan sudah dapat jaminan kok lakukan seperti itu kan gitu kata sahabat. Kata apa jawabannya Rasulullah? Rasulullah afala akun abdan syukur. Itu jawaban indah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afala akun abdan syukur. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Ta'ala? Ini jawaban indah dari Nabi. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Ta'ala? Nah, Nabi Muhammad yang sudah dijamin Allah Ta'ala
Tetapi bila tetap melaksanakan kesunatan sampai bengkak kakinya, tapi Rasulullah tidak lupa kepada Sang Pencipta Allah Ta'ala, tetap bersyukur kepada Allah Ta'ala. Nah, ya pertanyaannya, kita ini sudah bersyukur apa tidak sampai ini? Ya syukur kita, kewajiban sudah kita lakukan, kita bersyukur. Kemudian kesunatan tambah. Ya meskipun tidak semuanya amal yang kita lakukan kebaikan, yang paling tidak jangan ditinggal semuanya tadi itu. Nah, kalau tidak bisa sholat banyak, ya cukup intinya sholat sunat. Sholat sunat yang paling ini apa sih? Sholat sunat qobliyah, ba'diyah, yang rawatib, yang apa? Yang muakat. Kemudian sholat sunat witir, sholat sunat duha, witir 3 rakaat. Ya, kalau satu ya boleh saja, tapi jangan sering. Kalau sering makruh. 1 rakaat, ya 1 rakaat mungkin dalam keadaan capek perjalanan apa 1 rakaat. Witir 3 rakaat. Witir itu paling enak. Dah harus tidur dulu. Bisa setelah salat isya langsung. Dah harus bangun dulu, takut nak bangun. Itu sudah cukup. Sholat witir itu sudah cukup sebenarnya. Meskipun kita tidak sholat tahajud tengah malam. Kalau tidak bisa sholat tahajud tengah malam atau apa, jangan tinggalkan sholat witir. Kalau sudah biasa tengah malam bangun, ya sholat witir. Nanti di akhir. Kalau bisa mungkin kalau tidak bangun, udah sholat witir setelah sholat isya, sholat duha dan seterusnya ibadah lain. Nah ini bentuk syukur kita, syukur sunnah. Jadi syukur itu ada 2, syukur wajib dan syukur sunnah. Mudah-mudahan kita bisa mensyukurinya atas segala nikmat yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita. Karena itu kita selaku hamba yang harus bersyukur. Bersyukur itu bahasanya terima kasih lah. Ada orang kan kalau ngasih kita terima kasih, matur selangkong, doakan. Nah itu seperti itulah. Kita diberi masa tidak terima kasih. Misal ada orang membantu kita atau memberikan apa suatu, kemudian dia, oh ya, nah gitu. Kan yang memberikan perasaan ini. Udah diberi Pak Haris atau oleh Pak Haris. Oh iya dah. Dah bilang cuma terselangkau Pak Haris. Nah, kan atau dicuekin kan? Perasaan kan tak saya ke Pak. Ya, pasti tak saya lagi. Sudah saya membantu, memberi tenaga, uang pakai sendiri, kok tidak ada terima kasihnya sama sekali. Ya kan ini kira-kira. Bentar ini kemudian dipakai dalam hati. Nah, bagaimana? Tapi Allah tidak seperti itu. Walaupun kita sering tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala, tapi tetap Allah Ta'ala memberikan nikmatnya. Dan jadi tidak harus nikmat itu diberikan kepada orang yang pandai bersyukur terus. Tetapi kalau orang berpandai bersyukur, Allah tambah. Dan itu janjinya Allah Ta'ala. Dan syakartum lazidan. Nah itu janjinya Allah Ta'ala guys. Ketika kita bersyukur, pandai bersyukur, sering bersyukur, sedikit apapun, ya tetap Allah tambah. Tambah kenikmatannya, tambah keberkahannya, dan tambah kelimpahannya dan seterusnya. Nah, jadi ya kalau tidak bisa 2, syukur wajib saja. Yang wajib nyetok, sholat, itu intinya nyetok. Kalau tidak bisa, ya itu sudah cukup. Ya kalau bisa lagi tambahin. Karena yang tambahin ini sunatnya itu ciri-ciri orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Yang mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala, ya harus dengan kesunatan ini. Cara cirinya orang yang ingin didekat dengan Allah Ta'ala ya dengan kesunatan ini. Ya itu namanya syukur mustahab. Nah, yang berapa ini? Dan cukup mungkin itu. Nah, kalau masalah tadi ini syukur tidak cukup dengan ucapan, harus dengan perbuatan. Alhamdulillah saya bersyukur, saya diberi kenikmatan, sehat, tapi dia bersihat. Nah, ini dia bukan. Tidak cukup.
di dalam dua syukur ini ya. Tetapi ketika kita harus lisan dengan perbuatan. Kita syukur. Yang tadi kita diberi kenikmatan kesehatan. Kalau udah sehat kan nggak mungkin kita ke masjid. Nah, ke masjid berjamaah dengan sunat-sunatnya, kita bersyukur pada Allah. Nah, itu dengan perbuatannya. Kalau hanya bersyukur lisan toh, alhamdulillah sedikit kesehatan, tapi dia tidak sholat, itu tidak cukup. Kan lisan dia syukur kan, tapi tidak sholat, nah itu tidak cukup. Jadi cukupnya harus dia dengan perbuatan aksinya, yaitu sholat dalam konteks syukur wajib. Sama syukur sunat, ya apa syukur sunat? Syukur sunat, alhamdulillah hari ini saya dapat rezeki, dikasih Pak Haris sedekah. Ya satu saat juga saya akan berikan sedekah pada orang lain. Sunat seperti itu. Masa kita hanya terima terus, tidak memberi. Nah, itu bentuk aksinya. Nah, ya walaupun tidak sama nominalnya yang diberikan Pak Haris kepada saya, karena dengan sesuai kemampuan masing-masing. Karena sedekah atau seperti ini, itu Allah Ta'ala tidak melihat nominal, tapi melihat kesungguhan kita. Kan tidak sama, orang itu tidak sama. Ngasih sedekah itu tidak sama. Ada yang segini, ada yang segini. Nah, itu contoh dari syukur sunnah. Diberi orang, tapi ada niatan untuk juga memberi kepada orang lain. Jangan mudah jangan terus-menerus menjadi orang yang menerima, tetapi tidak ada niatan untuk memberi juga. Memberi itu sedikit ya, seberapa pun. Begitu. Ya. Ketika Allah menutup aib seseorang, Ya. apakah terdosa? Menutup aib seseorang, apakah dosa? Oh iya, tetap dosa. Bukan berarti Allah Ta'ala menutup aibnya, dihilangkan dosanya, enggak. Harus dengan cara taubat. Dia minta ampun. Dan itu taubatnya orang yang karena lemah dirinya, karena syahwatnya, karena dia tidak berdaya, maka itu lebih gampang dia diampuni Allah Ta'ala daripada dia melakukan dosa karena sombong. Maka Asy-Syahid Al-Imam Asy-Syahid Al-Alim Al-Alamah Syekh Muhammad Al-Buti, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, Syria. Beliau ulama luar biasa, ulama dunia internasional. Mungkin bisa cek di Google atau gitu, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Kitabnya banyak. Itu menunjukkan para ulama. Beliau kalau nggak salah tahun 2011 atau 12 ya, meninggal ketika ngisi di pengajian di POM. Beliau mengatakan gini, orang yang banyak maksiatnya, tapi dia ingin bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ini kan banyak maksiat kan karena lemah. Manusia kan lemah. Kulikal insan kan lemah. Dia kadang melakukan maksiat karena kelemahan dia atau karena kesyahwatan, dan dia ingin bertaubat, itu lebih dekat dengan Allah Ta'ala daripada orang yang banyak amalnya tapi sombong. Orang yang banyak amalnya tapi dia sombong, itu lebih jauh dari Allah Ta'ala. Ayat Al-Quran berbunyi, Innallaha la yuhibbul mustakbirin. Allah Ta'ala tidak senang dengan orang yang sombong. Tetapi Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah Ta'ala cinta, senang kepada orang yang bertaubat. Maka
ketika kita bermaksiat kepada Allah Ta'ala, maka kita juga minta ampun kepada Allah Ta'ala atas kelalaian, kelemahan kita, maka Allah memudahkan untuk mengampuninya cepat daripada orang yang sombong. Oh, saya bangun, saya sholat berjamaah lima waktu, saya seperti ini, amalnya baik. Itu lebih jauh. Allah tidak suka seperti itu. Padahal dia cuma punya penyakit sombong. Meskipun dia ada, maka Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong seperti itu. Dan itu lebih sulit Allah ampuni dosanya, melainkan dia hilangkan dari sifat sombongnya. Maka kita pernah mendengar cerita Nabi Adam sama Iblis. Iblis sama Nabi Adam. Itu kan penghuni surga pertama. Penghuni surga. Iblis diusir dari surga karena sombong. Padahal iblis itu, kalau kita pamer-pamer kebaikan, kehebatan, iblis itu lebih unggul daripada malaikat. Lebih unggul ibadahnya daripada malaikat. Nah, tapi ya iblisnya gitu, sombong karena hebatnya ibadahnya, sombong, tidak mau sujud ke Adam. Diusir. Dia kekal sampai akhirat nanti, masuk neraka. Nabi Adam kena kelemahannya, rayuannya, itu makan buah diusir, tapi minta ampun, diampuni Allah Ta'ala. Nah, lebih gampang lah kita ini. Nah, maka belajar untuk tidak menyombongkan diri. Karena bagaimanapun kita sombong, dari satu sisi masih ada yang lebih unggul daripada kita. Dan satu saat dia akan di bawah. Ada orang punya pangkat. Oh, dia hebat saja di ini, dia masih rambut. Suatu saat dia tergeser, kena rollingan, dia jadi anak buahnya. Dan itu pas ada. Dan itu saya pernah menjumpai lah seperti itu. Punya tingkat, ya sudah, udah punya pangkat, diremehkan sudah. Oh, ini dulu sombong, ini. Oh, dia. Jadi gitu. Dan Allah Ta'ala tidak ingin membuka aib kita. Allah Ta'ala tidak ingin membuka aib kita. Makanya kita selaku hamba jangan membuka aib orang lain. Jangan membuka aib orang lain. Dan itu ini yang tidak boleh. Sampian tahu suatu orang, kemudian kita sebarkan. Itu tidak boleh. Allah Ta'ala sudah menutupi, kenapa kita buka? Ini. Seperti itu. Musibah. Ya kalau kena musibah sabar. Jadi kalau kita dapat musibah, ya dengan cara sabar. Oh, mungkin gini, satu sisi dia syukurnya bukan yang lebih besar, satu sisi syukur. Tetapi kalau kita lihat di bagian tasawuf, musibah terbesar itu bukan urusan duniawi. Kalau kita ada ulama mengatakan seperti ini di kalangan ulama tasawuf. Kalau kita dapat musibah yang musibah duniawi, itu kita harus bersyukur. Bersyukur. Kenapa? Allah Ta'ala memberikan musibah yang urusan duniawi daripada musibah ukhrawi. Kalau kita baru ketika dapat musibah yang ukhrawi, musibah yang tidak sholat, tidak puasa, maka kita innalillah. Bukan sabar tapi innalillah. Dia
Kata ulama, ketika kita mendapatkan musibah yang urusan duniawi, ya tidak apa-apa kita alhamdulillah, karena masih di musibahnya ukhrawi bukan duniawi bukan ukhrawi. Tetapi secara umum orang yang kena musibah itu ya bersabar atas semua musibah yang didapatkan dia. Nah, itu. Ya, ya kita harus tetap harus menutup aib. Kecuali gini, ada di dalam bab fikih itu, misal ada orang yang mau dalam melamar orang lain, ada seorang laki-laki melamar wanita, nah maka kita harus dijelaskan lebih detail gimana sih karakter si perempuannya, gimana sih karakter si laki-laki dan seterusnya. Nah, itu kita nggak jelaskan. Ada ranah seperti itu. Tetapi di dalam konteks seperti ini, di dalam masalah perzinahan, maka kita tetap harus menutupi dia, apapun itu. Kadang ya banyak kan cara-caranya kita menutupi. Jangan ngomong biar yang tahu itu mereka dari orang bukan dari kita. Kita tetap menutupi. Tetapi panjenengan selaku yang lebih dekat atau apa yang bisa memberikan nasihat, kasih nasihat kepada dia. Nasihatnya apa? Sudah terlanjur biarin, Allah Ta'ala ampunin, jangan diulangin dan seterusnya. Aja nasihatin seperti itu. Jadi kalau punya kekuatan untuk memberikan nasihat tersebut, jadi kasih nasihat, jangan dibarin. Ada orang yang bermaksiat pun, udah biarin lah, saya tutupi. Bukan gitu juga caranya. Ada orang yang bermaksiat, udah biarin itu urusannya dia. Saya kan udah boleh buka aibnya. Bukan gitu juga. Tetap paling tidak kalau kita melihat ini kan melihat langsung cara muka, maka kita harus paling tidak kita berikan nasihat. Kalau nggak bisa memberikan nasihat karena satu hal atau apa, kita harus mengingkari dalam hati bahwa ini nggak boleh. Ketika kita melihat orang, jadi memang lihat dari kondisinya seperti itu. Karena orang yang zina, apalagi dia bertaubat, itu memang aib besar keluarga tersebut. Kalau kita tahu, ini kan sudah selesai, sudah kita tahu, tidak usah kita ngomongin ini itulah orang lain. Apalagi orang tersebut sudah ada punya niat itikad baik untuk berubah. Nah, mudah-mudahan keluarga kita dijauhi dari zina. Nauzubillah min dzalik. Sudah ada ya. Oh, alam bisawab al-fa